Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan Mia Erni. Oke guys, untuk video kali ini tentang kisah anak pemuda yang dulunya nakal, ya, beliau juga TKI gitu ya. Dan sebelum mengenal Tuhan, dia nakal dan akhirnya bisa mengenal Tuhan ya melalui GMS Taiwan. Anak-anak muda, beliau bisa bertumbuh imannya gitu ya. Oke, ikutin kesaksiannya anak muda ini ya guys. Tentunya sangat luar biasa dan sangat memberkati. Bisa menjadi contoh buat kita anak-anak muda yang di perantauan. Ya tentunya hal-hal positif yang akan dibagikan oleh anak muda ini ya. Oke, terima kasih. Ikutin keseruan kami dan dengar kesaksian juga dari TKW ya, namanya Cik Anita. Beliau juga bersaksi tentang imannya bertumbuh dan kebaikan Tuhan gitu ya. Mamanya disembuhkan dari sakit. Yuk kita ikutin kesaksian mereka. Ya aku dari awal udah TKI sih. Dari awal aku udah TKI. Tapi aku TKI-nya itu aku nggak mau berkumpul sama TKI. Jadi kayak TKI semu mahasiswa gitu. Aku kayak pengen jadi kayak mahasiswa juga. Jadi kayak kumpul-kumpulnya sama mahasiswa. Tapi aku paling anti sama kumpul TKI gitu loh. Tapi aku TKI. Nah, terus aku hiking juga sama anak-anak yang ada di Taipei, ada di Milan juga. Itu malah kayak mahasiswa semua gitu loh. Jadi gak ada TKI sama. Nah, itu sebelum aku kenal GMS. Dan aku pertama kali sebelum kenal itu aku anak nakal pertama. Aku kayak apa ya? Ya tau lah cowok kalau nakal itu gimana gitu kan. Nah, enggak sampai minum. Aku enggak minum, enggak soal minum, enggak soal rokok. Oh ya kan, berarti kita enggak tahu, Karena kalau minum aku ada liver. Kalau rokok dari kecil aku kena paru-paru basah. Terus nenekku bilang, kalau kamu sekali merokok paru-parumu meledak. Nah, sampai sekarang aku takut. Tapi nah, kalau gitu. orang rokok hidup asapnya juga nggak bisa. Aku nggak bisa. Nggak harus menghindar gitu. Iya, aku ya gitu. Terus kemudian ada salah satu TikTok itu anak Kaohsiung, namanya Jesselyn. Ya itu tuh menceritakan tentang bootcamp AOG kedua kali ya. Bootcamp itu kayak konferensi anak muda. Iya. Kayak retret anak muda. Nanti kalau ada bootcamp boleh ikut. itu luar biasa. Ikut bootcamp itu sangat luar biasa. Bisa terlatih juga dari dulu bootcamp itu pembicaraan itu masih online. Tapi sekarang yang bootcamp ketiga itu tuh udah konset si Kevin sama Villa. Pembicaraan udah datang. Dari zaman dulu nih aku ceritain ya perkembangan GMS. GMS ya, GMS Taiwan adalah dimana kita dulu namanya kita tuh CG Northbeyond. Jadi kayak utara dan sekitarnya gitu. Ya, itu CG Northbeyond. Itu dari awal pertama kali. Belum ada CGPI, belum ada CG AOG, belum ada sama sekali. Pertama CG itu Northbeyond. Umum gitu ya. Umum. Ya umum. Ya, habis Northbeyond ini tuh kayak gedor-gedor kota-kota yang belum ada CG-nya. Dimulai dari kampus-kampus. Misalnya si Osa bilang, Hen, besok kita ke Hualien yuk. Oke, Hualien ada apa ya? Ya nanti kita jalan-jalan sama ada anak-anak di sana. Oke. CG-nya masih kecil, masih ada 3-4 orangan. Sekarang di Hualien udah berapa orang? 6. Jadi lihat itu yang deretan belakang itu anak-anak Hualien itu udah banyak banget. Apalagi di sana ada. Terus pertama kali kita itu juga ya, besok ke Taichung yuk. Selalu ngajak kayak dimana aku tuh dulu kayak aku kan suka dokumentasi. Aku juga punya file dan
foto-fotonya, tapi udah direkod sama tim multimedia juga. Nah di situ perkembangan dari CG dari api kecil itu bisa mengubahkan jadi api yang lebih besar gitu. Jadi dari semangatnya kita juga, kalau kalian bisa semangat, bisa mengobarkan api itu, kayak api kecil itu diubahkan jadi lebih besar, itu berdampak sangat luar biasa. Mau sampai atau Green Island itu Taitung yang nggak ada CG-nya bisa kita buka. Dimulai dari hal kecil, dengan langkah kecil bisa melakukan gerakan yang besar. Dulu aku CG Taitung AOG sebelum aku join PMI, sebelum diseret sama Marisa. Nah, aku tuh bertumbuh banget tuh CG AOG. Nah, setelah aku ngomong sama CGL ku yang dulu adalah Albert, iman kamu tuh belum bertumbuh gitu. belum berani ngelepas CGL tuh, belum berani ngelepas gitu. Nah tapi aku ngomong sama Osa, aku tuh rindu pengen ke CG PMI, ingin banget gitu. Terus habis itu kamu banting setir guys, berani. Sekarang kalau kamu udah dapat semangat dari AUG Taichung, udah bernangis-nangis, sudah kayak punya semangat Tuhan, ya udah aku lepas. Terus akhirnya Osa izinin, si Richard izinin, terus besok jadi saatnya aku mengorbankan api ini saatnya. Saksiannya sangat luar biasa. Itu menular ke PMI. Amin. Kak Nita ada Sharingnya apa ya? Sharing banyak sih. Tapi untuk pertumbuhan iman saya itu dimulai dari mama saya. orang tua ya. Dari orang tua gitu. Karena mama saya itu kalau jam 8 malam itu sudah masuk di kamar saat teduh. Ya, menceritakan aku kalau saat teduh itu sampai baca doa Bapa Kami itu 25 kali. Ya. Saat itu mama saya sakit gitu ya. Sakit diabetes, kakinya itu banyak luka, nggak bisa jalan. Kalau jalan tuh ada bunyinya kayak tus gitu, jalan tus gitu ya. Jadi nggak bisa jalan ya, diabetesnya terlalu tinggi. Nah, saya disuruh pulanglah kamu, jaga mamamu, papamu udah nggak ada gitu kan. Pulang, sekarang waktunya kamu jaga mama, gitu. Jangan kerja gitu. Di situ aku punya iman ya. Aku punya iman Tuhan. Sampai anakku yang perempuan aku suruh resign, kamu nggak usah kerja, jaga emaknya aja gitu. Nenekmu. Nah, seperti ini ya guys, sharing dan kesaksian dari teman-teman PMI. Oke, terima kasih, semoga memberkati. Bye bye.